Oke, selamat siang Bapak Ibu. Jadi di hari ini kita akan mengupdate kembali berita yang terjadi di hari Senin kemarin. Nah, apa aja sih yang terjadi di hari Senin kemarin? Jadi kita mulai dari indeks terlebih dahulu. Jadi bursa ekuitas di Amerika Serikat ini bergerak sedikit lebih tinggi di hari Senin. Di sini Wall Street berupaya untuk pulih dari pekan pelemahan yang kemarin minggu lalu, dan di sini ada juga imbal hasil yang ini hasil ini lompat dan naik kembali. Nah, di sini Nasdaq Composite Index ini berbasis teknologi itu ditutup menguat 0,40% dan di sini menjadi di angka 12.061 poin. Nah, selanjutnya ada di indeks berbasis luas di S&P 500 ini naik tipis 0,31% menjadi di angka 4.121. Nah, di sini kalau kita melihat Dow Jones Industrial Average ini bertambah 16 poin atau hanya 0,05%. Nah, di sini Dow Jones ini naik lebih dari 300 poin awalnya di awal sesi, tapi di sini pasar melihat sebagian dari kenaikannya seiring berjalannya hari, imbal hasil US Treasury 10 tahun ini didorong di atas 3%. Makanya Dow Jones ini mengalami pelemahan sedikit menjadi 0,05% aja kenaikannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke apa sih rekomendasi di saham. Untuk jangka panjang, kita di sini melihat ada dari saham Amazon. Nah, di sini kalau Bapak Ibu yang ingin tertarik di saham, kita bisa melakukan pembelian di Amazon untuk jangka menengahnya. Oke, lanjut ke komoditas. Jadi di harga emas ini melemah di hari Senin kemarin karena tertekan penguatan dolar Amerika Serikat dan imbal hasil US Treasury. Ketika di sini data inflasi Amerika minggu ini yang dapat memperkuat kasus kenaikan suku bunga agresif oleh Federal Reserve. Di sini harga emas di pasar spot itu turun 0,5% menjadi 1.841 per ons pada pagi tadi. Sementara emas berjangka Amerika Serikat ini ditutup berkurang 0,4% di angka 1.843. Nah, imbal hasil US Treasury-nya di sini Bapak Ibu di sini bergerak lebih tinggi menjelang data Jumat yang diperkirakan menunjukkan inflasi ini masih tinggi. Nah, di sini dolar juga menguat, membuat emas ini menjadi kurang menarik bagi pembeli yang menggunakan mata uang lain. Oke, untuk gold, kita melihat untuk technical analisisnya, harga ini akan bergerak ke arah support yang terdekat di angka 1828. Kalau Bapak Ibu melihat harga ini menembus di harga 1828 sampai 1827, kita bisa lanjut melakukan aksi pembelian sell. Oke, untuk di forex dari semua mata uang ini mengalami pelemahan terhadap USD. Kita bisa melihat kalau USD ini sedikit menguat di hari ini ya. Nah, untuk forex apa sih rekomendasinya? Jadi masih tetap di Euro Japanese Yen untuk jangka panjangnya, dan untuk take profitnya masih di angka 144 sampai 147. Nah, Bapak Ibu harus waspadai jika harga ini turun ke angka 132, apalagi melebihi, kita bisa menunggu untuk konfirmasi melakukan aksi sell. Untuk jangka pendeknya, Bapak Ibu bisa masuk ke USD Canadian Dollar. Di sini USD Canadian Dollar mengalami tren sedikit naik, karena kalau kita lihat keseluruhan dari tren USD Canadian Dollar masih dalam tren turun, tapi kita akan bisa mengambil untuk koreksi sedikit harga yang ke atas. Untuk target di USD Canadian Dollar itu ada di 1.2605 sampai 2620. Nah, di cryptocurrency ini mengalami pelemahan kembali setelah kemarin itu mengalami penguatan, tetapi ini tidak berarti signifikan karena pelemahan ini masih berada di level support atau di level terendah harga yang mungkin dalam beberapa hari ke depan masih akan tertahan di area ini. Karena para investor masih menunggu untuk ketidakpastian ekonomi global di akhir-akhir hari ini. Nah, untuk di kalender ekonomi ada apa aja sih? Jadi kalender ekonomi kita di sini hari ini akan ada
yang update di Australian dollar untuk suku bunganya di jam setengah 12 nanti siang. Dan selanjutnya ada di GBP ada final service PMI-nya. Oke, jadi untuk hari ini berita yang kita update itu aja. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.